Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memohon maaf atau meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Saudara seimanku dimanapun berada, kembali lagi saya akan membuat konten, dan konten ini bukan sekedar konten, tetapi saya akan meniatkan semoga konten ini akan bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau yang ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Saudara seimanku dimanapun berada, saya sudah membuat beberapa video yang saya sudah kirim, mungkin yang saya kirim di YouTube mungkin belum cukup 100. Tapi kalau di snack video mungkin sudah lebih 500 karena di video dipotong-potong. Jadi kalau di snack video yang saya sudah kirim mungkin sudah lebih 500. Dan memang kita untuk melakukan sesuatu karya yang bermanfaat, kita harus mulai dari bawah. Karena untuk merintis yang namanya apapun bentuknya, baik keduniaan maupun agama, harus mulai dari bawah. Karena harus membutuhkan sesuatu perjuangan. Kemudian saya kemarin mohon maaf kepada saudara seimanku dimanapun berada. Saya beberapa video yang saya sudah kirim, kemudian saya hanya berpakaian yang sangat sederhana karena saya merasa nggak enak. Terkadang ada orang yang panggil saya atau menyebut saya seorang panggilan ustaz ataupun kiai ataupun memanggil ustaz ataupun kiai, padahal bagi saya itu masih belum pantas. Jadi saya merasa berpakaian biasa sajalah, karena intinya ini yang yang dipandang itu adalah tingkah laku. Jangan sampai kita ini berpakaian yang seperti apa, tapi tingkah laku kita ini ya bagaimana ya, itu biasa membuat orang kenapa ini pakaiannya seperti itu, tapi tingkah lakunya, perbuatannya tidak sesuai dengan pakaian. Jadi saya kemarin hanya berpakaian biasa karena memang saya adalah orang biasa saja, orang seperti pada umumnya. Namun saya mengambil kesimpulan untuk membuat sesuatu karya yang bermanfaat, karena banyak orang yang saya lihat berkarya yang mungkin tidak terlalu bagaimana lah. Jadi saya berpikir mungkin saya juga bisa berkarya juga, karena ada juga orang-orang yang mungkin tidak terlalu bagaimana dan dia juga bisa berkarya. Saya berpikir semoga saya juga bisa berkarya yang bermanfaat seperti pesan Ban Haji Rhoma Irama, bahwa berkaryalah yang bermanfaat, yang bisa ditiru orang, yang bisa bermanfaat kepada orang di sekeliling kita ataupun kepada orang-orang banyak ataupun di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi sekarang saya mengambil malam ini mengambil kesimpulan untuk membuat daripada konten, dan konten bukan sekedar konten, tapi semoga akan bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau yang ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian saudaraku, di sini saya ingin menyampaikan untuk video ini saya jadikan sebagai episode pertama lah
insyaallah jadikanlah daripada video-video yang saya sudah kirim itu adalah sesuatu kami belajar untuk uji tes apakah saya bisa untuk tampil seperti ini, apalagi di depan kamera, apakah saya bisa ataupun bagaimana. Jadi saya mengambil daripada kesimpulan bahwa video pada malam ini saya jadikan sebagai video episode pertama. Dan apa yang saya ingin bahas di sini saudaraku yaitu apa yang didapatkan ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau banyak orang bertanya apa sih manfaatnya atau apa dalilnya keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Apa yang didapatkan ketika kita dari keluar 40 hari, apa yang didapatkan ketika kita pernah keluar 4 bulan, apa yang didapatkan ketika kita pernah keluar 3 hari. Kenapa bukan di kampung saja, walaupun di kampung kita juga bisa belajar. Banyak orang yang bertanya seperti itu. Kemudian ada banyak orang yang mengatakan bahwa itu jamaah tabligh seperti ini, seperti itu. Saudara seimanku dimanapun berada, saya ingin meluruskan di sini dan ingin menyampaikan, tapi sebagai langkah awal ini saya belum terlalu menyusung. Di sini saya mau meluruskan bahwa sebenarnya bukan jamaah tabligh, hanya orang yang memberi nama. Karena dakwah wa tabligh, dakwah itu artinya mengajak, tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, banyak orang yang bertanya, kenapa mesti meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, apakah itu tidak berdosa? Jadi insyaallah video berikutnya nanti atau video yang kedua nanti yang saya buat, insyaallah saya akan membahas dan menyusung sampai seterusnya bahwa apa yang didapatkan ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar 40 hari atau 4 bulan atau 3 hari, apa yang didapatkan. Dan insyaallah nanti saya akan membahas di video-video selanjutnya, dan insyaallah mulai nanti saya akan menyusung di video yang kedua. Insyaallah nanti saya akan mulai menyusung untuk bahwa apa yang didapatkan ketika kita dari apa yang didapatkan ketika kita dari 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dan apa yang dipelajari selama kita di jalan Allah selama 3 hari, atau ke 40 hari, atau ke 4 bulan. Apa yang dipelajari ketika kita keluar. Apa dalilnya, atau seperti apa. Insyaallah saya akan menjelaskan sesuai ilmu yang saya kuasai. Karena saya juga tidak berani menyampaikan ilmu-ilmu yang belum saya kuasai. Karena nanti ada orang bertanya, saya tidak tahu menjawabnya, nanti saya akan malu sendiri. Tapi insyaallah saudaraku, ketika ada orang bertanya, kemudian saya juga tidak tahu, karena mungkin ilmu saya terbatas, saya bisa menemani kepada orang-orang yang lebih memahami agama dibanding saya, maka kita akan belajar bersama-sama kepada orang yang lebih memahami agama dibanding saya. Karena memang kita ini sebagai manusia, kita tidak boleh merasa cukup dengan ilmu, kita harus selalu merasa kekurangan. Karena ketika kita selalu merasa kekurangan, maka kita selalu ada dorongan untuk belajar. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, insyaallah nanti saya akan membahas, bila ada orang mau bertanya
apakah tidak berdosa bila ditinggalkan istri, apakah tidak berdosa bila ditinggalkan anak, apakah bagaimana nanti istrinya ketika ditinggalkan. Pokoknya saya akan menjelaskan nanti di video-video selanjutnya bahwa ini seperti apa dalilnya. Insya Allah saya akan menjawab nanti, ataukah saya nanti akan menjelaskan nanti di video-video berikutnya. Kemudian bila ada orang yang mau bertanya bahwa apa sih itu orang keluar seperti itu, silakan berkomentar, nanti saya akan jawab insya Allah. Bila saya mampu jawab maka saya akan jawab, jika tidak mohon maaf, mungkin ilmu saya masih terbatas atau bagaimana, tapi insya Allah semoga pertanyaan bila ada orang yang berkomentar dan bertanya kemudian saya bisa menjawabnya insya Allah. Saudara seimanku dimanapun berada, saya mohon dan meminta bantuannya agar kami didoakan, agar kita saling mendoakanlah, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi petunjuk jalannya lurus untuk menuju ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selamat dunia dan bisa sama-sama selamat dunia sampai akhirat. Amin. Insya Allah saudaraku, nantikan video-video atau episode kedua nanti insya Allah dengan izin Allah. Semoga kita semua dimudahkan segala niat yang baik, cita-cita yang baik, segala urusan kita Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melakukan apa-apa yang kita inginkan dengan niat-niat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan agar kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya bisa sampaikan saudaraku. Bila ada yang salah, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Bila ada non muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.